Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Ikuti apa dari Bapak ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan Anton memimpin doa. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya mau mancing kehadiran kalian terlebih dahulu. Bagi yang namanya saya sebut, harap mengatakan hadir ya. Anton, Andi, Dewi, Sukma, Dudung, Aldo, Tirta, Nirmala, Kumala, Tony, Sinta. Baik, berarti ada semua ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas 3 hal yang tentunya kalian akan merasa familiar dengan materi ini. Oke. Materi yang pertama kita akan membahas tentang modernisasi teknologi transportasi. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang alat transportasi apa saja yang tengah berkembang saat ini. Tentunya hal ini akan menambah wawasan kita tentang alat transportasi. Terlebih lagi, ada beberapa alat transportasi yang semakin lama semakin canggih akan membuat kita terkagum-kagum melihatnya. Selanjutnya kita akan membahas wisata batik Turusmi. Nah, di sini kita akan menganalisa isi bacaan tentang wisata batik Turusmi. Lalu kita akan berbagi pengalaman tentang batik apa saja yang pernah kita lihat. Tentunya hal ini akan memperluas cakrawala kita tentang jenis batik serta corak atau warna yang khasnya masing-masing. Kemudian kita akan membahas tentang bacaan dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri, yang tentunya setelah kita mempelajari dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri, kita akan semakin sadar akan pentingnya persatuan kesatuan tersebut terhadap diri kita karena memberikan manfaat tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat, sebab dengan adanya persatuan dan kesatuan kita akan hidup damai dan tentram. Baik anak-anak, apa kalian sering melihat alat transportasi atau menaikinya? Alat transportasi apa yang biasanya kalian naiki? Oke, sepeda motor. Yang lain bagaimana? Lalu sekarang Bapak mau tanya, apa kalian pernah melihat kain batik? Nah, bagaimana motifnya dan warnanya? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, bagus sekali penjelasan dari Anton. Ayo kita beri tepuk tangan. Oke, di sini apa ada yang bisa menjelaskan tentang apa itu persatuan dengan kesatuan? Oke, bagus sekali penjelasan dari Nirmala. Ayo kita beri tepuk tangan. Oke, itu tadi ada 3 materi yang akan kita pelajari. Jadi hari ini kita akan menggali lebih dalam untuk menambah wawasan kita tentang alat transportasi, kemudian tentang batik, selanjutnya tentang dampak persatuan dan kesatuan bagi diri sendiri. Baik, langsung saja kita mulai dengan materi tentang modernisasi teknologi transportasi. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar yang Bapak pegang ini. Nah, di gambar ini kita bisa lihat
Berbagai macam alat transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang pesat baik transportasi darat, air, dan udara. Sarana dan prasarana transportasi semakin lengkap dan baik. Sarana transportasi berupa angkutan seperti sepeda motor, mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Nah, kemudian prasarana transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan antara lain jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan pelabuhan. Yang mana transportasi darat itu seperti mobil, sepeda motor, dan kereta. Kemudian transportasi air itu seperti kapal. Dan transportasi udara itu seperti helikopter dan pesawat. Tapi itu semua merupakan alat transportasi modern. Kemudian ada pula alat transportasi tradisional, yaitu alat transportasi yang pada umumnya tidak bermesin. Contohnya antara lain seperti sepeda, beca, tikar, dan gerobak. Yang membedakan antara alat transportasi tradisional dengan yang modern adalah alat transportasi tradisional itu merupakan alat transportasi yang tidak bermesin, sedangkan yang modern itu adalah alat transportasi yang menggunakan mesin. Sekarang, Bapak mau tanya, alat transportasi apa yang pernah kalian naiki maupun yang pernah kalian lihat? Oke, ternyata ada yang pernah naik kereta api, ada yang pernah naik beca, dan ada juga yang pernah naik mobil. Berarti kalian sudah mengenal apa itu alat transportasi dan tentunya merasakan manfaat dari alat transportasi tersebut. Nah, sekarang Bapak mau kalian membentuk kelompok yang mana satu kelompoknya itu berjumlah 4-5 orang. Nah, kalian sekarang sudah membentuk kelompok. Selanjutnya, silakan kalian baca teks di buku siswa kalian yang berjudul Modernisasi Teknologi Transportasi dan analisis isi bacaannya. Nah, kalau sudah selesai, Bapak ada pertanyaan yang harus kalian jawab per kelompok. Pertanyaannya adalah, berikan pendapat kalian mengenai manfaat penggunaan alat transportasi. Bagaimana? Apakah kalian mengerti tentang tugas yang Bapak berikan tersebut? Oke, bagus kalau begitu. Sekarang kalian diskusikan solusi dari permasalahan yang Bapak berikan tadi. Baik, apa kalian sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak berikan tadi? Oke, karena kalian sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak berikan tadi, maka Bapak minta perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya terkait solusi dari permasalahan yang telah Bapak berikan tadi. Bisa? Oke, silakan kalian maju sesuai urutan kelompok. Bapak minta yang dimulai dari kelompok 1. Dan yang kelompok lain harap menyimak apa yang disampaikan oleh temannya saat presentasi ya. Oke, bagus sekali presentasi dari Dewi. Selanjutnya, silakan kelompok berikutnya untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali presentasi dari Dudung. Nah, anak-anak, itu tadi presentasi dari teman-teman kita. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai dengan materi berikutnya tentang batik. Untuk itu, silakan kalian baca teks di buku siswa kalian yang berjudul Wisata Batik Resmi dan analisis isi bacaannya. Ya.
Oke, selanjutnya langsung saja kita mulai dengan materi berikutnya tentang wisata batik itu resmi. Baik, anak-anak, coba perhatikan gambar yang Bapak pegang ini. Nah, di gambar ini kita bisa lihat berbagai jenis batik. Kemudian pada teks yang kita baca, kita bisa tahu bahwa batik itu ada berbagai jenis, termasuk salah satunya itu adalah motif batik khas Cirebon yang terkenal, yaitu motif batik Mega Mendung. Motif batik yang berbentuk awan, kemudian motif itu disertai dengan warna-warna yang menarik. Salah satunya adalah warna biru, motif awan yang dengan gradasi warna dari warna putih berlapis-lapis menjadi warna hijau muda. Sekarang Bapak mau tanya, jenis batik apa saja yang pernah kalian lihat? Oke, ternyata ada yang pernah melihat batik Siromukti, batik Singa Barong, dan ada juga batik Sekar Jagad. Berarti kalian sudah mengenal beberapa jenis batik dan tentunya mengetahui motif warna yang bervariasi pada masing-masing batik. Nah, Bapak ada pertanyaan yang harus kalian jawab per kelompok. Pertanyaannya adalah tuliskan jenis batik yang pernah kalian temui. Apa kalian mengerti tentang tugas yang Bapak berikan tersebut? Oke, bagus kalau begitu. Sekarang silakan kalian diskusikan solusi dari permasalahan yang Bapak berikan tadi. Baik, apa kalian sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak berikan tadi? Oke, karena kalian sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak berikan tadi, maka Bapak minta perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya terkait solusi dari permasalahan yang telah Bapak berikan tadi. Bisa? Oke. Silakan kalian maju sesuai urutan kelompok. Bapak minta yang dimulai dari kelompok 1 dan kelompok lain diharap menyimak apa yang disampaikan oleh temannya saat presentasi ya. Oke, bagus sekali presentasi dari Sukma. Selanjutnya, silakan kelompok berikutnya untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali presentasi dari Aldo. Nah, anak-anak, itu tadi presentasi dari teman-teman kita. Baik, selanjutnya langsung saja kita mulai dengan materi berikutnya tentang dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Untuk itu, silakan kalian baca teks di buku siswa kalian yang berjudul Dampak Persatuan dan Kesatuan Terhadap Diri Sendiri dan analisis isi bacaannya ya. Nah anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar yang Bapak pegang. Pada gambar ini terdapat ilustrasi tentang persatuan dan kesatuan. Setelah menganalisis gambar tersebut, silakan kalian secara berkelompok berdiskusi mengenai dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri.
Lalu hasil diskusi tersebut buatlah mind mapping kreatif kalian tentang dampak persatuan dan kesatuan terhadap diri sendiri. Dan semakin bagus mind mappingnya, maka semakin tinggi juga nilainya. Bisa? Silakan Kak berdiskusi dan buatlah mind mapping. Saya beri waktu 25 menit. Bagaimana anak? Apakah sudah selesai? Baik, sekarang kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan mind mappingnya. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2 untuk maju presentasi.
Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo maju. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Anton. Jadi, intinya alat transportasi itu selalu berkembang dari zaman ke zaman. Kemudian, batik itu sangat banyak jenisnya sesuai daerah masing-masing. Dan persatuan dan kesatuan itu banyak memberikan dampak yang baik pada diri kita. Karena itu, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian sekarang Bapak ada tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan di rumah. Silakan kerjakan di LKS kalian pada halaman 49. Baik, sebelum menutup pembelajaran, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu daerah Ampar-ampar pisang. Baik, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap budaya, ada baiknya kita menyanyikan lagu daerah yang berjudul Ampar-ampar pisang. Ikuti aba-aba dari Bapak ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di hurung bari-bari. Mangga epak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Nang mana batis kutung, dikitip bidawang. Untuk mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita mengakhiri dengan doa terlebih dahulu. Silakan Anton yang memimpin doa. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.